Kamu? Ya, dasar cewek suka milih-milih. Oh iya, ngomong-ngomong, terus siapa nanti yang bakal jadi calon RT-nya? Ya, katanya sih ada 3 orang. Pak Badot, Pak Alex, sama Pak Rungkat. Oh, iya. Tapi kalau saran saya ya, mending pilih Pak Rungkat deh. Selamat datang kembali. Anaknya Pak Rungkat, dia malah tampak bingung campur sedih. Aneh kan? Ya, fokus utamanya memang di situ ada ketidaksesuaian yang mencolok ya antara reputasi Pak Rungkat yang katanya nggak bagus itu dengan perolehan suaranya pas penghitungan. Kok bisa meledak gitu? Ini langsung bikin kita bertanya-tanya soal integritas prosesnya di desa itu. Sejauh mana sih bisa dipercaya? Oke. Mari kita bedah momen krusialnya ya. Jadi penghitungan dimulai nih. Awalnya sih biasa, Pak Badot sama Pak Alex, wah kejar-kejaran suara. Ketat lah. Standar lah ya di awal-awal. Iya, tapi, nah ini dia. Pas nama Pak Rungkat disebut, hasilnya itu loh. Langsung 5 suara. Pak Alex cuma 3, Pak Badot 2. Kan kaget semua. Padahal sumber kita bilang, banyak warga itu terang-terangan gak suka sama Pak Rungkat. Di situ langsung mulai ada bisik-bisik, suasana jadi aneh. Dan nggak berhenti di situ, keanehannya berlanjut. Suara Pak Rungkat ini nambah terus, sedikit-sedikit tapi pasti. Gitu. Dan ini bukan cuma soal angka ya, coba perhatikan reaksi orang-orang yang digambarkan. Si Dot sama Kona itu, wah senengnya bukan main. Kayak ada sesuatu yang berhasil gitu. Bener, kontras banget. Sementara Robi, si pengarah suara itu justru kelihatan nggak nyaman banget, gelisah. Dan Peot, ini yang menarik, anaknya sendiri malah kelihatan murung. Sinyal nonverbal kayak gini penting loh. Nah, terus Bang Topan gimana? Dia kan yang bacain hasilnya, dia lihat semua dong. Nah, ini dia peran penting Bang Topan. Dia nggak cuma baca angka doang, dia pakai kecerdasan sosialnya. Dia mulai curiga. Dan curiganya itu bukan asal-asalan. Sumber kita kan bilang, dia itu kenal banget sama warganya. Dia sampai bilang, saya tahu 95% dari mereka tidak akan memilih Pak Rungkat. Wow, itu klaim yang kuat ya. Berarti dia yakin banget. Banget. Itu intuisi yang didukung pengalaman bertahun-tahun dia di desa itu. Dia kenal betul lah siapa bakal milih siapa. Kira-kira begitu. Ditambah lagi, dia ngamatin bahasa tubuh yang janggal tadi. Dot Kona yang girang, Robi yang gelisah, Peot yang sedih. Ini nunjukin kalau pengamatan jeli itu bisa jadi alat deteksi yang kuat selain data suara itu sendiri. Berarti dia nggak mungkin diam aja dong, lihat kayak gitu. Tepat sekali. Nggak mungkin. Bang Topan ini ambil langkah berani. Dia hentikan penghitungannya. Tiba-tiba dia teriak gitu. Tunggu sebentar, ada yang tidak beres di sini. Ada yang curang. Wah, Bisa kebayang sih, langsung heboh pasti. pasti. Langsung tegang semua. Pak Badot sama Pak Alex langsung nuntut penjelasan kan? Nah, terus Dot sama Kona gimana? Yang tadinya senyum-senyum, langsung pucat pasi. Pak Rungkat juga, mukanya langsung berubah. Dan Robi, sumber bilang dia cuma nunduk aja. Kayaknya semua mata langsung ke dia. Wah, ketahuan dong ya arahnya kemana. Iya, menariknya Bang Topan ini nggak pakai muter-muter. Dia langsung sasar ke Robi, si pengarah suara, sama Peot yang selalu nemenin Robi itu. Kayak udah tahu gitu, pusat masalahnya di mana? Langsung to the point ya. Betul. Dan puncaknya nih, pas Robi nggak bisa jawab apa-apa, Bang Topan nyamperin dia. Kasih ultimatum tapi diam-diam, personal gitu. Ultimatum apa tuh? Intinya gini, akui sekarang kecurangan ini atau nama baikmu sama Peot hancur di desa ini. Kalian bakal dicap pembuat onar, pencurang. Berat itu. Waduh, tekanan luar biasa itu pasti buat si Robi. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Cerita ini kan nempatin Robi di persimpangan yang sulit banget ya? Iya, dilema berat. Di satu sisi, mungkin ada imbalan dari Pak Rungkat kan,
kalau dia diem. Tapi di sisi lain, reputasinya, nama baiknya di komunitasnya sendiri bisa hancur lebur. Terus gimana? Apa dia bakal ngaku? Nah, sumbernya ini sengaja ngegantung kita di sini nih. Iya, sengaja dibuat penasaran. Robi ini jadi kayak porosnya gitu ya, dilema etis dan sosial di cerita ini. Jadi kita udah coba urai ya benang kusutnya pemilu di Desa Bangtopan ini. Mulai dari hasil suara yang janggal banget, terus kecurigaan tajam Bang Topan yang dasarnya itu pemahaman dia soal komunitasnya. Sampai ke tekanan hebat yang sekarang dihadapi si Robi itu. Betul. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu hal nih yang bisa Anda renungkan lebih lanjut dari cuplikan ini. Walaupun ini cerita fiksi, tapi kan menyoroti banget soal betapa rapuhnya kepercayaan dalam komunitas kalau hasil keputusan bersamanya itu terasa nggak masuk akal. Bener juga. Ini jadi bikin mikir mekanisme apa sih, baik yang formal kayak aturan pemilu, atau yang informal kayak intuisinya Bang Topan tadi, yang sebetulnya efektif buat jaga kepercayaan itu. Apalagi di skala kecil kayak desa. Dan yang lebih personal lagi mungkin, gimana pertarungan dalam diri seseorang kayak si Robi ini, antara suara hati mau jujur, melawan tekanan sosial, atau mungkin iming-iming keuntungan pribadi. Seringkali kan di situ penentunya. Pertanyaan yang menarik banget. Dan rasanya relevan ya, nggak cuma di Desa Bang Topan aja. Betul sekali, jauh melampaui itu.